Halo, bersama saya di sini Lukman Tunarfusa. Salam kenal. Di sini saya akan mencoba membahas tentang strategi-strategi buat kalian yang juga ingin sebagai pemula untuk pengen belajar kripto. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana sih kira-kira strategi yang bagus untuk dan untuk mengetahui sinyal kapan kita harus beli dan kapan kita harus jual. Oke, karena melalui indikator-indikator yang akan saya jelaskan, yaitu melalui moving average convergence divergence atau MACD yang bisa disebut, dan yang terakhir melalui indikator Bollinger Bands. Oke, nah untuk contoh koin yang akan saya contohkan di sini adalah untuk dengan menggunakan koin DOG. Oke. Udah bisa dilihat di sini beberapa koin yang sudah saya beli di sini. Saya di sini juga pemula. Oke. Beberapa juga ada seperti Doge, ada koin ada, TKO dan ZIL di sini. Dan memang salah satu yang saya beli adalah di CoinDog. Dengan satu total 31.000. Oke, langsung aja kita ke ini ya, langsung ke teknikalnya aja langsung. Oke. Di sini kita mulai bisa melihat tentang pergrafikan dan indikatoran untuk bagaimana kita cara mengetahui kapan kita harus menjual, kapan kita harus membeli. Oke, teman-teman mungkin bisa kalau mau membuka langsung di crypto ini di trade di sini, bisa nanti langsung dibuka di websitenya aja atau klik ketik website yang ada di sini. Oke. Nah, ini di sini kita bisa untuk diatur dulu ya. Di sini coba kita atur dulu menggunakan candle dan waktu Oke, di sini kita bisa lihat di sini ada 4 moving average ya di sini ya. Ada yang biru, oranye, kuning, dan ungu. Oke. Untuk yang ungu ini adalah rata-rata moving average selama 60 hari. Dan yang kuning ini adalah rata-rata moving average selama 30 hari. Yang oranye ini adalah rata-rata moving average selama 5 hari. Dan yang biru ini adalah rata-rata moving average selama 10 hari. Nah, yang akan kita gunakan kalau menurut saya di sini adalah yang 30 hari. Kenapa? Untuk yang 60 hari di sini, bila kita gunakan yang 60 hari, itu terlalu datar, sehingga kita tidak bisa terlalu diikuti banget gitu nanti untuk kapan harus beli dan kapan harus jualnya gitu. Untuk sementara itu, untuk yang 10 hari, atas 10 hari dan 5 hari, itu terlalu sama dengan candle bar yang ada di sini. Nah, oke. Di sini sudah ada candle bar dan sudah ada yang kita gunakan moving average yang warna oranye ini untuk selama 30 rata-rata 30 hari. Oke, teman-teman bisa dilihat di sini ya. Untuk dari yang moving average yang di atas ini ada yang mungkin bisa lihat ya, ada yang di atas candle bar ini, ada yang di bawah candle bar posisinya ya. Oke, jadi posisinya hanya ada di atas atau di bawah candle bar. Oke, teman-teman bisa lihat pergerakan candle bar naik ketika garis moving average itu ada di bawah candle bar ini. Tandanya adalah di situ teman-teman bisa langsung melakukan pembelian karena di situ adalah sinyal pembelian. Jadi kalau teman-teman menemukan di sini seperti contohnya yang di 19 Desember kemarin jam 10 ya, misalkan kayak gini. Teman-teman melihat, oh ya, maaf, ini sebelumnya pergerakan 15 menit. Oke. Teman-teman melihat di sini itu moving average-nya itu berjalan melalui candle bar ini, candle bar naik dan moving average-nya menjadi ada di bawah candle bar. Itu tandanya teman-teman harus beli. Nah, karena disitulah sinyal belinya. Nah, dari situ
teman-teman bisa coba mulai beli di situ. Nah, kemudian di sini kalau teman-teman lihat di yang saya tunjukin di sini, itu moving average orange ini, itu dia udah melalui si candle bar lagi. Tapi bedanya adalah si candle bar berada di bawah dari garis moving average ya. Yang dimana tandanya di sini adalah teman-teman harus menjual. Oke, atau di sini sebenarnya adalah yang dimaksud adalah sinyal untuk menjual. Kenapa? Karena di sini juga ya, kalau bisa teman-teman bisa lihat juga trennya menurun ya. Nah, tandanya memang itu sinyal jual seperti itu. Atau bisa juga teman-teman lihat yang lain juga. Di sini juga ada terdapat sinyal beli lagi, ada sinyal jual lagi, seperti itu. Teman-teman bisa banget nih main-main di sini gitu. Oke, ini untuk yang indikator moving average. Oke, kemudian yang mau aku tunjukin setelah ini adalah indikator moving average convergence divergence atau MACD. Oke. Nah, teman-teman udah lihat nih kan ya. Di sini ada MACD di sini. Oke. Aku gedein aja ya. Nah, kalau yang tadi kalian teman-teman lihat ada kayak itu tadi ada candle semacamnya. Sementara untuk MACD, teman-teman bisa melihat ini aja bisa. Atau mungkin teman-teman sekalian mau melihat kayak gini juga bareng. Tapi aku gede dulu ya khusus MACD. Nah, untuk MACD ini teman-teman bisa ada punya 3 indikator di sini. Pertama ada histogram, kemudian ada garis MACD yang warna putih ini, dan ada garis sinyal. Oke. Nah, teman-teman untuk yang harus dilihat dulu di sini pertama adalah garis MACD dan garis sinyalnya ini. Kalau misalkan teman-teman menemukan garis MACD di atas garis sinyal, tandanya itu adalah sedang terjadi tren bagus. Dan kebalikannya, ketika garis sinyal ada di atas garis MACD, seperti yang di sini, itu berarti menunjukkan tren yang buruk. Dan itu diikuti dengan histogramnya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman di sini lihat di sini ketika garis MACD sudah di atas garis sinyal, di sini histogramnya juga ikut naik, ya. Nah, terus kemudian waktu di sini garis MACD-nya sudah langsung turun terjun di bawah garis sinyal, histogramnya juga ikut turun. Nah, tandanya di sini adalah teman-teman juga pertama yang harus dilihat ini. Dan sinyal jual dan sinyal belinya di sini adalah ketika kalau teman-teman sudah melihat garis MACD-nya dia sudah melewati berpapasan dengan garis sinyal dan dia berada di atas garis sinyal, tandanya teman-teman harus ditandai untuk teman-teman harus siap-siap untuk beli atau itu merupakan sinyal beli. Dan teman-teman harus siap-siap jual kalau misalkan seperti ini kondisinya. MACD turun terjun dan sudah hampir mendekati berpapasan dengan garis sinyal. Kalau di sini yang di akhir ini teman-teman bisa lihat di sini garis sinyal masih ada di bawah garis MACD. Tandanya di sini untuk teman-teman yang sudah beli di sini itu sudah bagus. Teman-teman tahan dulu dan harus siaga setelah ini karena ini trennya masih bagus ya. Trennya masih bagus. Di sini ada di histogram juga. Nanti teman-teman kalau misalkan nanti terjadi mulai garis MACD-nya sudah mendekati sama garis sinyalnya, teman-teman harus siap-siap untuk menjual. Itu. Teman-teman juga untuk bantuannya bisa juga dilihat dari histogram, karena histogram ini juga membantu teman-teman buat melihat apakah trennya bagus atau jelek. Seperti itu. Nah, kemudian, oke, aku tunjukin dulu perbandingannya. Sama ya, kayak gini tadi. Mirip istilahnya trennya kita bisa melihat ada kesamaan di antara yang tadi grafik yang saya jelaskan aku jelasin di moving average tadi sama di MACD ini. Dan yang terakhir nih aku mau jelasin tentang indikator terakhir yaitu Bollinger Bands. Nah, oke, teman-teman udah bisa di sini ya. Untuk Bollinger Bands di sini teman-teman bisa melihat ada tiga macam ini ya, tiga macam garis di sini ya. Ada Bollinger Bands, ada upper, ada yang median, dan ada lower. Oke, aku jelasin dulu.
Untuk Bollinger Bands Upper di sini teman-teman itu adalah yang bagian atas. Jadi ya teman-teman lihat di sini ada areanya di antara upper dan lower ya. Dan ada mediannya. Oke. Nah, teman-teman bisa tahu apakah tren dari saham ini bagus atau enggak melalui indikator Bollinger ini adalah dengan mengetahui apakah candle bars ini bars ini chartnya ini apakah mereka ada di area di antara upper dan median atau apakah dia berada di area antara median dan lower. Oke, kalau misalkan teman-teman ada menemui chart kalian ada di antara upper dan median, berarti tandanya trennya lagi bagus, teman-teman. Oke, itu teman-teman harus pertahankan. Kalau misalkan teman-teman di sini menemukan chartnya itu lagi ada di antara area antara media dan lower, tandanya itu trennya lagi burung. Nah, kayak contohnya di sini nih, aku ada dua di sini ya, di CoinDog ini. Di sini kalau teman-teman bisa lihat di sini di tanggal 19 Desember 2021 ini kemarin jam 9.45. Oke, di sini dari bawah sini dia chartnya candlebar-nya itu bergerak ke atas melewati garis mediannya dan menuju ke area upper median upper. Oke. Nah, tandanya kalau misalkan kalau aku di sini kemarin untuk istilahnya untuk kalau mau beli aku ngelihat di sini dia udah melewati garis median ini, tandanya ini aku harus beli nih habis ini karena trennya lagi bagus gitu. Nah, tandanya apa di sini juga adalah sinyal beli. Oke, teman-teman kalau menemukan dia ada melewati ini, tandanya teman-teman juga disarankan untuk beli. Oke, karena ini sinyal beli. Nah, tapi kalau misalkan dia udah turun dan dia udah menuju ke arah kalau udah turun seperti itu teman-teman harus siap-siap menjual nih karena bisa jadi habis ini ketemu sama sinyal jual dan ternyata benar di sini dia itu chartnya itu udah ngelewatin garis median. Oke, tandanya kalau dia udah melewati garis median ke bawah garis median lagi yang dimana dia memasuki zona di antara Bollinger Bands median dan lower, itu tandanya teman-teman harus dijual tuh. Kalau kebeli lagi, teman-teman harus menemukan lagi seperti di sini. Oke, kalau di sini kayak ini udah bisa dimasukin masuk dalam area atau sinyal beli gitu, karena Bollinger Bands di sini sudah menunjukkan untuk saran untuk membeli ini apa namanya coin dog ini gitu. Itu karena dia sudah memasuki zona di antara upper dan median lagi gitu. Dan seterusnya dan di setelah ini bisa dilihat di sini itu teman-teman di akhir itu bisa lihat di sini dia dari agak sempat turun ke bawah dikit tapi dia naik. Nah, di sini siap-siap untuk beli. Ketika sudah melewati garis median ini, tandanya teman-teman sangat disarankan untuk beli gitu. Beli dari CoinDog ini. Gitu. Oke. Baik. Dan juga aku mau jelasin nih, kalau teman-teman bingung nggak sih kenapa kok di sini dia uppernya kadang ada yang lebar, kadang ada yang sempit, ada yang lebih sempit lagi gitu. Karena ini semua tergantung dengan volatilitas pasar. Oke, kalau misalkan volatilitasnya tinggi, teman-teman bakal menemukan di sini jarak yang lebar antara Bollinger Bonds upper dan lower. Tapi kalau volatilitasnya rendah, teman-teman bakal menemukan garis upper dan lower yang berdekatan atau sempit. Gitu. Oke, oke, baik. Jadi itu tips-tips dari saya hari ini. Dan intinya di sini adalah teman-teman harus tahu bagaimana pergerakan dari kripto. Teman-teman harus selalu mengawasi, harus selalu bisa mengamati, waspada akan sinyal-sinyal beli dan sinyal-sinyal jual ini. Kalau misalkan memang teman-teman ada niatan untuk beli, tapi ternyata udah kelewatan, loh kok apa namanya? Aku tadi mau beli, tapi kok dia udah di atas banget, dia udah harganya tinggi banget. Gitu. Nah,
itu teman-teman harus nunggu next lagi, dan itu rugi di waktu. Oke. Dan teman-teman juga kalau udah beli, kalau misalkan itu teman-teman juga harus lihat sinyal jual juga. Kalau emang teman-teman mau main cepat, di sini teman-teman harus lihat sinyal jual apakah tadi itu sudah mendekati atau semacamnya, dan harus siap-siap gitu. Kayak tadi yang aku liatin, dia udah mulai turun ke bawah gitu, di Bollinger Bond tadi dia udah mulai turun ke bawah. Kalau emang dia melewati garis median, berarti teman-teman harus jual seperti itu tips-tips dari aku hari ini gitu. Oke, itu di CoinDog, tapi teman-teman bisa nerapin strategi-strategi indikator ini di koin apapun. Oke, semangat teman-teman untuk bermain kriptonya. Oke, terima kasih, salam.